Dikau Rasul. Kenapa demikian? Islam itu datang setelah orang Nasrani salah memuja Isa sehingga diposisikan sebagai apa? Tuhan. Orang Islam itu juga muja nabinya tapi pas, yaitu Allah tetap Tuhan, pemberi. Allahumma sholli, berarti kita minta kepada Allah, zat yang super, yang maha, dan permintaan penghormatan itu kita berikan untuk hamba terkasihnya yaitu Muhammad. Maka kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in ala qadru yahtaju ila rahmati wa fadlihi ta'ala. Ya, saya akan baca peradaban yang disebut nanti biar diteruskan Gus Sofur, halaman 9. Wa dhahara ba'da dzalika fil qarni tsani ba'dal alfi al imam ar-rabbani al-allamah ahadu itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syekh al-imam al-murtada sahibu syarh ihya ulumuddin al-musamma bi hafiz sadatul muttaqin alladzi tamma naf'uhu fil anha wal bilad marji'u ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini sekaligus penghormatan bagi kita. Jadi di antara mujaddid itu ada yang bernama Sayyid Murtado Az-Zabidi, yaitu Syarihul Ihya, yang ngarang kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 jilid. Kalau yang cetakan Darul Kutub Ilmiah itu 14 apa? Jilid. Itu beliau punya santri mulazim, itu orang Indonesia. Namanya Kiai Abdul Mannan, mbah kandungnya Kiai Mahfud Termas. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan. Kemudian Kiai Mahfud ini kita tahu punya murid namanya Kiai Fakih Mas Kumambang Gresik. Kiai Fakih punya murid Mbah Zubair punya putra sekaligus muridnya Mbah Maimun. Ya terus sampai kita, sampai Gus Sofur, sampai kita. Sehingga pikiran-pikiran besar Sayyid Zabidi itu bisa kita tangkap. Misalnya gini, saya sering diceritani Mbah Mun tentang kitab Ithaf. Di antara padanan, maksudnya padanan itu semua ulama itu pasti punya fatwa yang nggak ada kembarannya, dan itu polanya umum, sehingga ciri khas ulama disebut mujaddid itu bisa menganalisis agama dengan cara yang menakjubkan. Kata Sayyid Az-Zabidi begini, orang Islam ini tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Nasrani, yaitu menuhankan nabinya, tapi juga tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami orang Yahudi, yaitu menyepelekan apa? Nabinya. Orang Yahudi itu sering membunuh para nabi, dan itu rumusnya sederhana, cukup membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasuli. Kenapa demikian? Islam itu datang setelah orang Nasrani salah memuja Isa sehingga diposisikan sebagai apa? Tuhan. Orang Islam itu juga muja nabinya tapi pas, yaitu Allah tetap Tuhan, pemberi. Allahumma sholli, berarti kita minta kepada Allah, zat yang super, yang maha, dan permintaan penghormatan itu kita berikan untuk hamba terkasihnya yaitu Muhammad. Maka kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in ala qadru yahtaju ila rahmati wa fadlihi ta'ala. Apapun kelas tingginya seorang yang bernama Muhammad, tetap butuh sama rahmat dan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kalimat sholawat itu sudah isbatun li uluhiyatillah wa nafsyun li rububiyati Muhammad. Dengan kalimat ini orang Islam tidak akan kecelakaan menuhankan Muhammad. Karena apa? Allah pemberi, Rasulullah peneri. Tapi umat Islam akan sangat menghormati Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena semua penghormatan Allah terbaiknya, sholawatnya, tahiyatnya, semua yang terbaik bisa kasihkan kepada hamba terbaiknya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat ini ya kalimatut tauhid, ya kalimatur risalah. Karena dengan posisi lafadz sholawat seperti itu kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang Nasrani, karena kita tetap memposisikan Allah pemberi, Rasulullah Muhammad peneri. Itu kata Sayyid Zabidi. Jadi akan selalu ada ulama yang memodifikasi Islam itu menjadi mudah. Islam yang jelimet karena datang setelah tadi kecelakaan Nabi Isa dituhankan, sehingga ulama-ulama itu punya cara sendiri untuk supaya Islam tidak mengalami seperti itu.
Kalau kita ngaji tauhid, misalnya seorang nabi selain punya sifat sidik, amanat, tabligh, fatonah, punya sifat apa? Al-a'rad, al-basyariyah. Nabi harus punya sisi kemanusiaan, sehingga nabi itu sering dahar di depan umum supaya menunjukkan kalau beliau seorang apa? Manusia. Bahkan nabi juga pernah sholat duhur itu harusnya 4 rakaat, sholat hanya 2 rakaat. Ketika ditegur, ya Rasulullah ini sholat model baru atau memang nasa mansuh? Karena kalau model baru mereka senang kan, berarti mulai besok sholatnya ada 4 rakaat tapi 2 rakaat, karena kategorinya nasah apa? Nasah mansuh. Tapi Nabi memberi penjelasan, enggak, saya tidak lupa. Akhirnya Nabi menambahkan 2 rakaat, masyhur itu cerita itu. Terus kata Nabi, ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini sebetulnya tidak pernah lupa, tapi didesain Allah lupa supaya bisa bikin apa? Sunnah. Tapi apapun itu menjadi sangat basyariah. Saya ulang lagi, apapun itu sangat apa? Basyariah. Dan basyariah Nabi ini menguntungkan Islam, yaitu ciri khas Islam adalah menuhankan Allah saja, dan selainnya apapun hebatnya, meskipun seorang Rasulullah Muhammad tetap namanya abduhu wa rasuluh. Nah, hal-hal seperti ini terus kemudian dilakukan oleh Imam Ja'far Al-Barjanji secara mudah. Kita sholawatan, kita terbangan. Dengan cara seperti ini pula kita mahabbah Rasulullah semahabbah-mahabbahnya tanpa mendudukkan Rasulullah Muhammad sebagai itu Tuhan, karena kita selalu meminta Allahumma, Allah, engkau, kita semua meminta kepada engkau supaya sholawat engkau engkau berikan kepada kekasihmu. Berarti fawwahu wal mu'ti, Allah adalah pemberi, Nabi adalah penerima. Maka terus statusnya jelas bahwa Allah adalah selalu Tuhan, Rasulullah adalah abduhu wa rasul. Sehingga terus kita baca subhanalladzi asra bi abdi. Sehingga kata para ulama, wasfiyatu Muhammad, wasfiyah terbaiknya adalah ketika disebut abduhu wa rasul. Karena tadi agama Islam itu datang setelah prahara atau setelah kecelakaan, setelah kesalahan seorang nabi di Tuhan. Tapi hebatnya ahli sunnah, hebatnya NU, hebatnya pesantren, menjelaskan ilmu seserius ini itu menjadi gampang. Karena ya daripada umat mikir jelimet, pokoknya kon maca apa? Sholawat, terus ra paham-paham sithik. Semua yang calon bupati maca sholawat ben jadi. Ya sebetulnya banyak yang enggak ikhlas juga, sudah itu enggak penting, sementing pokoknya natijahnya itu isbatun li uluhiyatillah wahdah dan isbatun li abdiyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak mengalami apa yang dialami orang-orang nas